Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini. Kita lanjut memperhatikan bab al-hathi 'alal khusyu' fi shalah. Bab dorongan untuk khusyuk di dalam salat. Kita lanjut hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi salatihi fala yamsahul hasa fa innar rahmata tuwajihu." Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi salatihi," apabila seseorang kalian berdiri di dalam salatnya, artinya sudah ada di dalam salat yang dilakukan, fala yamsahul hasa, dia jangan menghapus atau menghilangkan batu yang melekat di keningnya. Sesungguhnya rahmat sedang berhadapan dengan orang itu. Rawahul khamsah bisnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh 5 dari sunan yang ada dengan sanad yang sahih. Wazada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan wahidatan auda, satu kali atau tinggalkan. Para jemaah yang saya muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bagaimana ketika seseorang sudah masuk di dalam salat yang dia lakukan. Untuk kita ketahui, para jamaah yang saya muliakan, masjid Nabi dulu bukan seperti masjid kita sekarang. Masjid Nabi dahulu lantainya tanah, ada kerikil, ada batu, ada yang akan membuat melekat di kening seseorang. Kalau kita sekarang, kita dengan karpet, dengan sajadah. Nah, kata-kata Nabi, idza qama ahadukum fi salatihi, apabila seseorang telah berdiri di dalam salatnya, ai dakhala fiha, dia sudah masuk di dalam salatnya, fala yamsahul hasa, jangan dia menghapus atau menghilangkan batu min jabhatihi, dari keningnya, au min mahalli sujudi, atau dari tempat sujudnya, posisi sujudnya. Fa innar rahmatu wajihu, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sedang berhadapan dengan orang yang dalam salatnya itu. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, suatu yang dikatakan oleh Nabi ketika sudah salat, ketika di dalam salat itu barangkali ada kerikil yang melekat ya di kening, atau ada sesuatu apa umpamanya, kata Nabi SAW, jangan dibuang, jangan kamu hapus itu. Ya, demikian para jamaah yang saya muliakan, karena masalahnya adalah ya akan mengganggu konsentrasi seseorang yang sedang salat. Sejauh itu, kalau tidak sampai mengganggu, dalam kurung menyakiti seseorang dengan batu kerikil yang melekat di keningnya, jangan diapa-apakan, biarin. Kendati pun
kening kamu itu ya dengan tanah yang melekat. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Para jemaah yang saya muliakan, Imam Ahmad di dalam riwayatnya menambahkan wahidatan auda. Boleh satu kali atau biarkan saja. Para jemaah yang saya muliakan, apa yang ada di dalam riwayat Imam Ahmad ini menimbulkan sesuatu yang meresahkan. Karena sepertinya difahami dari apa yang dikatakan di dalam riwayat Imam Ahmad ini, bahwasanya ya seseorang itu jangan dia mengusap dari apa yang ada di keningnya satu kali, atau ya biarkan saja, dan bukan itu yang dimaksud. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini umum sifatnya. Para jemaah yang saya muliakan, dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an kulli syai'. Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang segala sesuatu. Hatta sa'altu an mashil hasa. Sampai saya bertanya kepada Rasul SAW tentang menghapus atau menghilangkan batu atau kerikil yang melekat di kening. Faqal, kata Nabi SAW, wahidatan auda. Hanya satu kali, kata Nabi. Atau tinggalkan. Artinya imsah wahidatan. Oke, kamu usap, kamu hilangkan hanya satu kali. Awitruk al-masah. Atau tinggalkan, biarkan saja. Jangan ya diapa-apakan. Jadi para jemaah yang saya muliakan, seperti itu di dalam riwayat yang lain dari Al-Fari radhiyallahu anhu. Beliau yang mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masil hasa fi shalah la qabla. Hadis ini menunjukkan bahwasanya larangan dalam salatnya kan sebelumnya. Kalau sebelumnya boleh saja. Seperti umpamanya dia di ada dari yang melakukan itu kalau berangkat Allah dalam salat. Pada jemaah riwayat lil ghalib itu disebutkan dengan karena memang itu yang biasa, dengan arti kata pada masa Rasul SAW dahulu itu yang akan mengganggu atau melengkapi seseorang kalau enggak batu yang tapi amma yang selain itu apa saja dia di dalam apa saja namanya. Barangkali ada sesuatu yang al-illah fi an-nahy al-muhafaza 'ala al-khusyu'. Larangan, ilat dari larangan itu adalah dalam rangka untuk menjaga kekhusyuan. Kama yufidu siyaqul musannif lil hadis fi hadzal bab, sebagaimana yang diberi pengertian di dalam susunan hadis Nabi SAW yang dikemukakan oleh sang penulis di dalam bab ini. Au li alla yuksiral amal fi shalah, atau agar seseorang itu jangan memperbanyak kegiatan di dalam sholat. Tidak boleh dengan kegiatan-kegiatan lain di dalam sholat itu kecuali dengan gerakan-gerakan sholat yang ada. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna rahmah tuwajihu, rahmat sedang berhadapan dengan orang yang sedang sholat itu. Ai takunu tilqa'a wajhi, rahmat Allah, kasih sayang Allah ada di hadapan wajah seseorang yang lagi sholat.
fala yughayyiru ma ta'allaqa biwajhihi min at-turab wal hasa wala ma sajada alaih. Ya, seseorang itu jangan dia mengubah apa yang melekat di keningnya, di wajahnya dari tanah, apakah itu kerikil, demikian juga yang lainnya, demikian juga ketika dia bersujud. Illa an yu'limahu falahu dzalik. Kalau mengganggu, ya boleh. Kalau itu mengganggu dia, silakan. Tsumma nahyu zahirun fit tahrim. Kemudian larangan itu jelas ini adalah merupakan suatu yang diharamkan. Tidak boleh. Para jemaah yang saya muliakan seperti itu. Kalau sampai mengganggu dalam arti kata menyakiti ketika saya sujud dan ada yang melekat di kening dari batu, dari tanah, dari apa umpamanya, boleh dihindarkan. Tapi kalau tidak, biarin. Seperti itulah. Karena kalau seseorang menghilangkan batu atau menghapus batu atau tanah yang melekat di keningnya, itu akan memutus konsentrasi dia, kekhusyuan dia di dalam sholat yang dilakukan. Seperti itu hadis Nabi SAW ini. Jadi para jamaah yang saya muliakan, Nabi SAW menginginkan itu betul-betul kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekhusyuan hati, dengan fokus. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kendati pun ada batu, ada kerikil, ada tanah yang melekat di kening kamu, biarkan, kata Nabi SAW. Kecuali kalau memang itu sampai mengganggu dan menyakiti. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam riwayat sahih, riwayat yang muttafaq alaih dari Bukhari dan Muslim, dari Mu'ayqib, ada seperti ini riwayat yang menyebutkan illat dengan arti kata seperti yang dikatakan di dalam hadis terdahulu, fa inna rahmatu wajihu, rahmat sedang berhadapan dengan seseorang yang lagi salat itu tidak ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang saya muliakan, Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia telah lama masuk Islam, dia di Makkah Al-Mukarramah, ikut berhijrah ke Habasyah di dalam hijrah yang kedua. Dia sempat tinggal di Habasyah, di Ethiopia, sampai kemudian Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia, para jamaah yang saya muliakan, pernah ditugasi oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk menjaga Baitul Mal kaum muslimin. Mata sana arba'in, dia meninggal pada tahun 40, dikatakan mata fi akhiri khilafati Utsman, dia meninggal di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya muliakan, persis seperti riwayat Abu Dzar, ada riwayat yang lain dari yang namanya Mu'ayqib bin Abi Fatimah. Di situ ada ungkapan la tamsahil hasa wa anta tusalli. Kamu jangan hapus, jangan buangkan batu yang melekat di kening kamu itu ketika kamu salat. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahida. Kalau kamu akan melakukannya hanya boleh satu kali. Di taswiyatil hasa, untuk bisa menghapuskan batu yang ada itu. Kemudian tidak ada potongan illat yang menyebutkan fa innar rahmata tuwajihu. Sesungguhnya rahmat Allah sedang berhadapan dengan orang itu. Di dalam riwayat Abu Dzar ada, sementara di dalam riwayat yang berasal dari sahabat Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi tidak ada. Demikian. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan menoleh di dalam salat. Faqal, kata Nabi, waqtilasun yakhtalisu syaitan
min salatil abdi, rawahul Bukhari. Itu adalah suatu pencurian yang dicuri oleh syaitan dari solatnya seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Para jemaah yang saya muliakan, ketika kita dengan solat, dalam posisi solat yang ada, kita harus fokus. Seperti umpamanya pandangan mata. Ketika dalam posisi berdiri, pandangan mata adalah ke arah tempat sujud. Dalam berdiri, posisi mata pandangan adalah ke arah tempat sujud. Ketika dalam posisi rukuk, mata melihat ke arah ujung jari kaki. Ketika di dalam keadaan sujud, pandangan mata mengarah ke arah posisi sujud, dalam kurung ketika kita dengan sujud kita dengan hidung kita yang ada. Ketika di dalam duduk, pada waktu duduk iftirash atau duduk tawarruk, ketika kita dalam sholat, pandangan mata ada di depan kita, di hadapan dari lutut kita yang ada di tengah-tengah, di haribaan. Ini posisi pandangan mata. Nah, persoalan yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dengan menoleh apakah dengan pandangan mata atau dengan pergerakan badan. Para jamaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini juga ada di dalam riwayat lain, hadis riwayat Tirmidzi. Kalau tadi riwayat Bukhari, ada riwayat Tirmidzi yang mirip. Kata Nabi, iyyaka wal iltifat fis shalah. Jauhi menoleh dalam salat yang sedang dilakukan. Fa innahu halakah. Itu adalah suatu kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Kalau memang akan dilakukan dalam kurung terpaksa, boleh pada solat sunnah. Demikian riwayat At-Tirmidzi. Para jamaah yang saya muliakan, tapi sebagian daripada ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi yang jelas ada hadis yang mirip dengan hadis sahih riwayat Bukhari yang Nabi mengatakan jauhi, menghindar, jauhi, menoleh dari solat yang ada. Itu adalah suatu kebinasaan. Kalau memang mesti terpaksa, ya bolehlah pada waktu solat sunnah. Sementara tidak ada pembedaan antara solat wajib dengan solat sunnah, maka sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis riwayat At-Tirmidzi ini. Para jamaah yang saya muliakan, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, bagaimana terkait dengan seseorang yang menoleh di dalam salatnya? Nabi mengatakan huwa ikhtilas. Itu adalah pencurian. Dijelaskan tentang ikhtilas. Ikhtilas itu kita artikan bebas, artinya adalah pencurian. Di dalam penjelasan yang dijelaskan oleh ulama, huwal akhdhu lisyai' ala ghaflah. Itu yang dilakukan oleh syaitan terhadap seseorang yang lagi sholat. Kata At-Tayyibi menjelaskan kata-kata ikhtilas, summiya ikhtilasan li'annal musalliya yuqbilu ala rabbih. Disebut ikhtilas dalam kurung pencurian karena seorang yang sholat itu lagi menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yartasidu syaitan fawata dzalika alaih. Sementara syaitan sedang mengintai untuk dia lepas dari solat yang dia lakukan. Fa idzal tafata istalabahu dzalik. Dikala seorang itu menoleh, maka syaitan berhasil merenggutkan seseorang itu
dari sholat yang dia lakukan. Para jamaah yang dimuliakan seperti itu. Nah, dijelaskan wa huwa dalilun ala karahiyati dzalika fi shalah. Itu menunjukkan makruhnya iltifat ketika seseorang di dalam salat. Wa hamalahu al-jumhur ala dzalika idza kana iltifatan la yablughu ila istidbaril qibla bi sadrihi aw unuqi kulli. Wa illa kana mubtilan bis salah. Jumhur ulama membawa hadis ini menjelaskan bahwasannya iltifat itu tidak sampai kepada seseorang membelakang kiblat dengan dadanya atau lehernya semuanya. Kalau sampai kepada tingkat dia membelakangi kiblat, memutar badan atau lehernya, itu membatalkan salat. Para jamaah yang saya muliakan, jadi apa yang sholat secara hukum hanya sebatas itu makruh hukumnya. Tapi kalau sampai dia itu mutar badan, atau mutar leher ke arah ke belakang sehingga dia tidak lagi menghadap kiblat, batal sholatnya. Karena ketika kita sholat wajib menghadap kiblat total dari awal. Ketika ada seseorang yang mutar kepalanya, lehernya sehingga dia sampai kepada membelakangi kiblat, badannya juga seperti itu, ya para jamaah yang saya muliakan, batal sholatnya. Tapi kalau hanya seputar lihat, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan wasababul karahah, sebab makruhnya iltifat itu, menoleh itu, nuqsanul khusyuk, akan mengurangi kekhusyuan. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang dimaksud di dalam hadis yang ada di dalam bab ini. Au litarki istiqbalil qibla bi ba'dil badan, atau karena dia meninggalkan menghadap kiblat dengan sebagian badannya sedikit. Au lima fihi minal i'rad anit tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena di situ ketika dia menoleh itu dia berpaling dari berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Dzar, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang menegaskan seseorang tidak boleh dia menoleh ke arah yang lain ketika dia di dalam salat. Secara umum seperti itu. Karena Nabi mengatakan, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghadap kepada hambanya di dalam salat itu selama si hamba tidak menoleh. Fa idza sarafa wajhahu insaraf. Kalau seseorang itu dia itu mengalihkan atau memalingkan wajahnya, ya Allah juga akan meninggalkan dia. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ketika kita sholat betul-betul fokus dengan bacaan yang ada pada waktu itu, Allah juga full menghadap kepada kita. Baca dengan pergerakan selalu menghadap kepada seorang hamba, ya ketika dia di dalam salatnya, selama dia tidak menoleh. Apabila seseorang itu mengalihkan wajahnya menoleh, ya Allah tinggalkan dia. Ternyata seorang yang sholat itu tidak konsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya kita disuruh untuk betul-betul menghadap di dalam sholat itu, betul-betul menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak menoleh ke mana-mana. Ibu bapak para jemaah yang saya muliakan, di dalam hadis ini yang dikemukakan adalah menoleh dengan pandangan
apakah ke arah kiri, ke arah kanan, atau kemana, hukumnya makruh. Kalau sampai mengalihkan badan sehingga seseorang itu membelakangi kiblat, hukumnya haram dan batal sholat yang dilakukan, karena menghadap ke arah kiblat adalah kewajiban selama kita di dalam sholat. Nah, para jamaah yang ulama yang lain, dalam kurung ulama sufi, bukan hanya menilai permasalahan ini dari sisi lahiriah, fisik, ya, tapi juga menilai permasalahan ini dari sisi hati. Dari sisi hati. Para jamaah yang saya muliakan, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hati kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malah terbang entah kemana-mana dengan pikiran, dengan hati yang ada. Dan memang seperti itulah seharusnya. Kekhusyuan itu adalah pekerjaan. Makanya apa saja yang akan mengganggu kita di dalam keadaan kita sholat itu harus bisa kita hindari, dan kemudian bagaimana kita fokus dengan apa yang kita baca dan dengan apa yang kita lakukan di dalam pergerakan sholat yang ada. Jadi ulama-ulama yang memandang permasalahan ini dari sisi hati, bukan hanya dari sisi lahiriah, dia menuntut agar kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan pikiran, dalam kurung menjiwai apa yang kita baca atau apa yang kita dengar ya dari bacaan imam yang ada ketika kita di dalam sholat. Demikian juga dengan semua pergerakan sholat yang ada. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang kita sebutkan ini, apabila ada seseorang yang dia itu menoleh dari sholat yang sedang dilakukannya, kata Nabi, fa innahu halakah, itu suatu kebinasaan. Kenapa? Karena abainya seseorang, tidak fokusnya seseorang dengan ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah yang ada di dalam kehidupan kita. Salat adalah ibadah yang paling utama. Wa ayyu halakatin a'zam min halakatid din. Kebinasaan yang apalagi yang lebih besar dibandingkan dengan kebinasaan agama. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW memperingatkan jangan sampai kita menoleh di dalam sholat yang dilakukan, hendaknya kita harus betul-betul fokus di dalam sholat yang ada. Itu tadi di awal saya katakan, dalam posisi-posisi sholat yang sedang kita lakukan itu, pandangan mata hendaknya pada posisinya. Kemudian dijelaskan an-nahyu 'anil iltifat idza kana li ghairi hajah. Larangan menoleh itu kalau memang gak ada kebutuhan. Para jamaah sebenarnya kan gak ada yang wa illa, kalau tidak, dengan arti kata kalau memang ada kebutuhan, faqad thabata anna Abu Bakrin iltafata limaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati zuhur waltafatan nas li khurujihi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautih. Kalau tidak, telah konkret bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menoleh ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat zuhur yang sedang dilakukan. Abu Bakar jadi imam ketika itu. Waltafatan nas li khuruji fi maradi mauti. Orang-orang pada menoleh melihat ke arah Rasul karena Rasul keluar padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sakit sebelum meninggal. Haitsu asyara ilaihim, di mana ketika itu Nabi memberikan isyarat kepada orang-orang yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, Abu Bakar menoleh Rasul datang. Ya, para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar Abu Bakar terus dengan salatnya. Walau lam
yaltafitu ma'alimu bi khurujihi wala isyaratah wa qarrahum ala dhalik. Kalau sekiranya orang-orang tidak menoleh melihat Rasul SAW, tentu mereka nggak tahu bahwasanya Nabi keluar dari kamarnya ketika itu. Dan tentu ya orang-orang nggak tahu betapa Nabi yang mengisyaratkan untuk terus sholat. Untuk Abu Bakar terus sholat. Dan Nabi jadi makmum. Pada waktu Nabi SAW sakit ketika menjelang meninggal dunia. Itu dia. Abu Bakar pernah menoleh karena memang ada kebutuhan. Sahabat-sahabat juga menoleh ketika melihat Nabi keluar. Nabi SAW. Ini kalau memang ada kebutuhan, ya boleh. Tapi kalau enggak ada, ya enggak boleh. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita bisa saja terjadi yang kita katakan kita terpaksa menoleh karena ada sesuatu yang membuat gaduh. Umpamanya tiba-tiba ada seseorang yang terjatuh dalam nah, tentu kan menolongnya. Nah, para jamaah saya melihat seperti itu. Jadi kalau memang ada kebutuhan, ya boleh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, nggak. Dalam kurung, fokuslah di dalam sholat yang ada dengan semua pergerakan sholat. Demikian juga dengan bacaan-bacaan yang sedang dibaca di dalam sholat yang ada. Satu lagi para jamaah yang saya muliakan. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah. Apabila seseorang kalian ada di dalam salatnya, dia ketika itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yamini. Gak boleh meludah ke arah depan, gak boleh ke arah kanan, walakin an shimali tahta qadami, akan tetapi ke arah kiri di bawah kakinya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, au tahta qadamai, atau di bawah kedua kakinya. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi mengatakan apabila seseorang di dalam sholat yang sedang dilakukannya, dia itu dengan sholat yang dilakukannya sedang bermunajat dengan Tuhannya. Munajat secara artinya berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang sedang dilakukannya. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Allah Tuhannya ada di antara dia dengan kiblat yang ada. Yang dimaksud dengan munajat adalah iqbaluhu ta'ala alaihi birrahmah waridwan. Allah menghadap kepada seseorang yang lagi salat itu, Allah menghadap dengan kasih sayangnya dan dengan keridhaannya. Dalam kurung, senang Allah dengan seseorang yang sedang salat itu. Ridha Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang sedang dilakukan oleh seseorang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yabsuqan." Jangan seseorang itu meludah ke arah depannya. Wala an yamini, juga enggak boleh ke arah kanannya. Disebutkan kenapa enggak boleh? Di anna an yamini malakan, sebab di sebelah kanannya ada malaikat. Kemudian dikatakan kalau akan meludah juga walakin an shimali tahta qadami. Kalau akan meludah juga ya ke arah kiri atau ke arah bawah kaki. Al-hadis naha anil bisaq ila jihatil qiblah atau jihatil yamin. Hadis ini merupakan larangan meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Idza kana al-'abdu fi shalah, apabila seseorang itu ada di dalam salatnya.
Wa qad warada nahyu mutlaqan an Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri. Sungguh telah datang larangan mutlak, gak boleh sama sekali ke depan atau berdasarkan hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Anna Rasulullah sallallahu nukhamatan fi jidaril masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada dahak yang lengket melekat di dinding masjid. Fatana walahu hasatan fahattaha. Nabi ngambil batu, digosokkan batu itu ke dahak yang melekat di dinding masjid. Kata Nabi, idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhi. Apabila seseorang kalian mendahak, jangan dia mendahak ke arah depannya, wala an yamini, jangan ke arah kanannya, wala yabsuqanna an yasari, silakan mendahak ke arah kiri, atau tahta al-yusra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang saya berikan seperti itu penjelasan ulama. Wa qad jazama an-Nawawi bil man'i fi kulli halatin dakhil as-salah wa kharijah. Imam An-Nawawi memastikan larangan di dalam setiap meludah atau mengarah ke arah depan, tidak boleh ke arah kanan, boleh ke arah kiri atau ke bawah kaki. Tapi saya mengatakan kalau hadis di dalam sholat, tapi Imam Nawawi memberikan suatu ketegasan, gak, apakah kamu lagi sholat atau di luar sholat, dalam tidak lagi sholat, tidak boleh mendahak ke arah depan, tidak boleh ke arah kanan, ke arah kiri atau ke arah, seperti itu yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Apakah ya di luar masjid? Waqad afadahu hadisu Anas fi haqqil musalli. Hadis Anas memberikan pengertian memang itu tentang orang yang tidak dari qad afadahu ila qiblah. Selain bahwa saya memberikan pengertian mutlakan, mutlak nggak boleh fi masjid wa ghairi, ya di tempat lain boleh. Ada di dalam hadis yang lain, dalam hadis hadis yang berasal dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, hadis wa tuflu baina ainai, barang sudah ke arah kiblat akan datang di hari kiamat, ludahnya itu ada di antara kedua matanya. Jadi kesimpulannya para jamaah yang saya mengatakan, kendati pun hadis ini menjelaskan hadis yang ada di dalam pembicaraan kita, orang yang lagi sholat tidak boleh adab di dalam meludah, gak boleh meludah tuih ke kanan, gak boleh ke kiri, boleh ke bawah kaki, boleh. Gak boleh sahabat Hudzaifah, nanti ludahnya itu ada di antara dua matanya. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang saya katakan, ada riwayat lain. Hadis Sa'id bin Khalid, anna rajulan amma qauman. Ada seseorang mengimami orang-orang. Kemudian dia meludah ke arah kiblat. Falamma faragha, dia itu gak boleh mengimami kalian, gak boleh sholat. Ya. Kita
dengan adab-adab. Adab-adab. Jadi ya memang di dalam sholat, ya hadisnya tegas. Tapi ada hadis yang lain mengatakan gak boleh kendati pun kamu di luar sholat. Para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Dan apa yang kita katakan meludah iya di dalam sholat, itu kan mendahak di dalam sholat atau apa seumpamanya membuang ingus di dalam sholat umpamanya. Para jamaah yang saya muliakan, itu kan tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena siapa sih yang mau meludah dengan ke arah karpet yang ada? Mendahak? Enggak. Kita kan sekarang bisa dengan isu, bisa dengan sapu tangan. Tapi gambaran yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita adab di dalam meludah. Tidak boleh ke arah depan, tidak boleh ke arah kanan, tidak boleh baru boleh ke arah kiri atau ke arah bawah kaki. Ya seperti itu hadis Nabi SAW. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat juga seperti itu. Para jamaah yang saya muliakan, ketika dipertanyakan, loh di kiri kan juga ada malaikat. Ya, tapi malaikat yang di kiri itu dia itu spesial, ia mencatatkan perbuatan yang tidak baik. Kalau yang kanan itu malaikat yang mulia. Seperti itu dalam penjelasan. Dan kemudian dijelaskan juga bahwasannya keberadaan seseorang yang dia itu ya kalau meludah boleh ke arah kiri, sebab di kiri itu ada setan yang akan selalu mengganggu manusia. Kalau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala gak akan terkena dengan apa yang diludahkan oleh seseorang itu. Tapi kalau sekiranya ya dia itu adalah setan yang mengganggu, ya memang iya. Makanya para jamaah yang saya secara umum kita katakan posisi kiri, dalam Al-Quran disebut dengan ashabul yamin, kelompok kanan. Ada kelompok kiri. Surga orang-orang beriman disebut dengan orang-orang kanan, sementara orang-orang neraka disebut dengan kelompok kiri. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa hal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita dengan hadis-hadis Nabi yang kita kaji melalui kitab Bulughul Maram dalam kurung syarahnya Subulus Salam yang dikumpulkan atau disyarah oleh Imam As-San'ani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan dari hadis Nabi yang kita baca di pagi hari ini. Demikian, selanjutnya kalau ada yang menjadi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Para jamaah yang saya muliakan, ada gerakan-gerakan yang dilakukan karena kebutuhan. Ya, ketika memang diperlukan, boleh. Tapi hendaknya dengan jarak, bukan terus-menerus dalam rentang waktu yang berkelanjutan. Hidung saya gatal, saya ginikan dengan tisu umpamanya. Ya, sudah, ya teratasi, nggak lagi gatal hidung saya. Ternyata telinga saya juga gatal dalam jarak yang terpisah terbatas. Memang betul-betul ganggu. Ketika ada yang dibutuhkan, boleh. Tapi kalau setelah gatal hidung, telinga, langsung ke kaki, garuk, berturut-turut, berkelanjutan, itu hukumnya makruh. Bahkan kalau betul-betul demen umpamanya bisa membatalkan seseorang itu dari sholatnya yang ada. Karena hilang fokusnya, konsentrasinya, khusyuknya di dalam sholat yang ada. Makanya permasalahannya adalah
Untuk itu, bagaimana yang saya bilang, kebutuhan boleh. Saya pilek, ingus saya meler, saya sholat, kan nggak mungkin saya biarkan. Makanya saya ambil tisu karena memang saya buang. Pergerakan seperti ini boleh. Masa dibiarkan? Lagi sholat ngel, mungkin atau kena ke saya. Ya kalah. Ketika ada pergerakan-pergerakan yang memang dibutuhkan di dalam sholat, tuntutannya memang mesti boleh, tapi ya di dalam berjarak, bukan berkelanjutan. Seperti itu keberadaan dengan kebutuhan. Demikian. Tidak kemana-mana. Ya. Ini yang kemana-mana. Iya. Ini yang saya katakan tadi, bahasannya adalah bahasan ulama sufi dalam kurung yang mereka menyorot kepada keadaan hati seseorang. Sudah kita kemudian sholat secara hukum hanya dituntut pelaksanaan sholat secara lahiriah, dan apabila seseorang telah sholat maka dia lepas dari beban yang dibebankan kepadanya. Itu ulama-ulama ya fuqaha yang membahas sebatas praktek lahiriah. Tapi ada ulama-ulama sufi yang membahas permasalahan ini ke hati. Masalahnya dengan hati. Para jemaah yang melihat sholat yang nggak khusyuk sah. Allahu Akbar. Dalam sholat mulut saya baca, badan saya bergerak, pikiran saya terbang kemana-mana, sah. Sah. Itu bahasan ulama fiqih. Ulama yang menilai ibadah dalam kurung sholat secara praktek lahiriah. Tapi ulama yang membahas dari sisi hati mengatakan ya enggak, ya boleh seperti itu. Nah, para jemaah yang saya muliakan, saya katakan keberadaan bukan praktik lahiriahnya, tapi pemahaman penjiwaan hakikat ibadah yang disebut dengan ruhul ibadah. Roh ibadah itu juga harus dimiliki, kendati pun nggak maksimal. Saya katakan ketika kita sholat dengan imam tadi, imam bacaannya panjang, kan? Makmum-makmum yang nggak ngerti, pikirannya terbang entah kemana. Pasti, ya. Tapi memahami penjiwaan, ngerti dengan ayat, nikmat malah. Kalaupun ada terputus, tidak banyak. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ulama seperti Imam Al-Ghazali menuntut kita untuk khusyuk dalam bentuk hati tadi. Jadi saya katakan berusaha khusyuk itu adalah kerja hati. Untuk itu perlu mengerti, faham dan menjiwai apa yang sedang kamu baca, yang sedang kamu ucapkan di dalam sholat itu. Apa arti pergerakan sholat yang sedang kamu lakukan itu? Kalau kita dengan bacaan yang kita mengerti dan kita jiwai, pergerakan sholat yang kita lakukan, kita ngerti dan kita jiwai, nikmat sholat itu. Jadi gabungkanlah dua-duanya. Aku sholat, pikiran pun tak kemana-mana. Iya sah, tapi tidak sempurna, tidak maksimal. Sementara ketika kita sholat itu, kita ingin mendapatkan. Kita dengan sholat, kita sedang bermunajat dengan Allah, berdialog dengan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nikmat kalau sholat seperti itu. Jadi para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Gabungkan dua-duanya, berusaha untuk maksimal di dalam kekhusyuan. Kendati saya
Tidak ada orang yang dari A sampai Z, dari takbir sampai salam, gak akan ada. Sempat terputus. Tapi kemudian dia cepat mengembalikan dirinya, berkonsentrasi kembali kepada bacaan yang dibaca di dalam salat. Demikian juga dengan pergerakan yang sedang dilakukan. Demikian poin tersebut. Era saat ini sedang sholat berjamaah, HP berbunyi. Bagaimana dengan istilah? Ya, iltifat, hati yang menoleh. HP siapa itu? Bunyi kan gitu. Ya terganggu memang. Lah kan, ya bahkan mungkin larut. Ini apa sih orang ini? Ya dengan macam-macam. Nah para jamaah yang saya muliakan, ini juga mengganggu. Makanya perlu kita ketika sholat dengan HP yang tadi ya bersuara umpamanya di silent lah. Paling tidak enak kalau lagu malah paling tidak enak. Nah kan seperti itu. Jadi ini perlu di dalam kehati-hatian kita ketika kita sholat, jangan sampai ganggu. Nah, kita ya sudah dengan kemajuan teknologi sekarang ini, yang mengganggu itu banyak. Suara TV yang keras saya lagi sholat, iklannya. Seperti itu. Iya. Jadi macam yang akan mengganggu kita ketika kita sholat dalam kubur, akan mengganggu kekhusyuan. Makanya kan kita perlu, matikan itu. Kayak kalau perlu ya diingatkan. Ya. Tapi kan yang diingatkan kan yang saya perhatikan kan hanya pada saja. Tolong dikondisi. Kalau dalam sholat wajib, imam jarang-jarang ingatkan, ya kan? Jarang-jarang, ternyata bunyi. Dan lebih parah lagi saya katakan kalau yang bunyi itu lagu, dan ini yang sangat-sangat mengganggu. Makanya apa saja hal-hal yang mengganggu kita hindarkan ketika kita di dalam sholat, terutama sekali untuk kita dengan kekhusyuan maksimal menikmati ibadah yang kita lakukan. Para jamaah yang saya muliakan, apa lagi? Itu solusinya apa? Orang yang bersangkutan cepat matikan. Gak boleh dibiarkan. Dia harus berusaha. Kalau perlu keluarkan, matikan. Lah ya itu, ya kan. Tapi kan kadang-kadang lupa. Kalau terjadi, dia yang bersangkutan harus segera, sebab akan lama orang terganggu. Daripada lama terganggu, biar batal sholat saya satu rakaat. Biar batal sholat saya satu rakaat. Kenapa saya ambil? Nggak jangkau karena sangnya dalam itu. Ya kemudian ya dia mati. Berakibat batal sholat saya pada rakaat itu. Apa? Batal sholat saya pada rakaat itu. Ya gara-gara saya dengan pergerakan yang banyak. Biarkan lama, orang semakin terganggu. Bagus matikan. Meskipun kamu harus sholat pada satu rakaat itu. Ya demikian solusinya. Demikian. Nah untuk kalian kan memang ya yang punya HP, yang bawa HP ke masjid, jadi silent. Tapi kita manusia kan ada lupa. Loh, bunyi HP saya. Itu saya kata, yang punya HP segera matikan. Harus batal sholat pada satu rakaat itu, dan akibat nanti akan nambah. Karena kemudian kan ya pembuka HP itu kan ya harus ada dibuka lagi gitu kan. Iya kan itu, passwordnya lagi. Ya, lama itu. Akhirnya baru berhasil mematikan. Berhasil mematikan membutuhkan waktu dan pergerakan yang banyak
saya kata batal sholat dia pada rakaat itu, gak apa-apa. Demi jangan sampai ganggu orang banyak. Ya biarlah batal. Saya ada di tengah-tengah, di depan. Tapi setelah imam salam, saya tambah sholat saya. Kenapa? Karena tadi saya batal sholat saya. Saya ulang, Allahu Akbar, saya mulai lagi. Dan akibatnya, imam udah salam, saya terpaksa nambah. Karena tadi saya terpaksa membatalkan sholat yang sedang saya lakukan. Memang itulah solusi yang terbaik daripada berlama-lama orang terganggu dengan bunyi HP, ringtone-nya, apalagi lagu. Saya katakan, ya Allah, lagu kan sekian menit itu, 1 menit aja udah panjang gitu. 1 menit itu 60 detik loh, panjang gitu. Dan ini yang harus kita hindari, karena memang kita sudah dengan kemajuan dengan HP yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.